Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Senang banget di episode kali ini, suatu kehormatan buat saya kedatangan narasumber atau tamu yang saya dipertemukan ini sedikit unik. Karena 2 tahun terakhir ini saya dipertemukan dari salah satu event yang dimana diselenggarakan oleh salah satu kementerian, yaitu Kementerian Pan-RB. Di mana pada saat itu saya masih mendampingi Pak Helmi di TVRI dan ketemulah beliau yang dimana saat itu beliau juga menjadi seorang juri yang pada saat itu Kementerian Pan-RB mengadakan ASN Inspiratif yang waktu itu ada Pak Helmi, Kang Maman dan lain-lain. Dan salah satunya ini adalah beliau ini adalah CEO dari GNFI atau Good News from Indonesia, dan alhamdulillah kita pernah ketemu juga dan pernah mengadakan event bareng waktu pada saat di TVRI, yaitu tentang bagaimana rebranding TVRI, dan itu disupport juga oleh GNFI. Dan hari ini saya sudah bertemu melalui via udara dengan Mas Aji. Apa kabar? Halo Kakak Fajar Budiman. Ya. Alhamdulillah baik. Apa kabar Mas? Sehat. Itu yang paling penting sekarang tuh kayaknya, berharga. Ya, hal yang paling utama adalah kesehatannya dulu. Dan ketika kita nanyain sehat, waktu kemarin kan basa-basi, kalau sekarang itu kayaknya menyentuh banget gitu. Sehat Mas, atau sehat Kak, atau apa gitu. Itu kayak merasa diperhatiin banget ya. Jadi kita nih pendengar, terakhir saya ketemu dengan Mas Aji itu di event terakhirnya Pan-RB ya Mas Aji. Waktu itu kan di tahun 2019. Ya, akhir-akhir. Pas Mas Aji masih juri juga dengan Pak Helmi dan Mas Kang Maman dan teman-temannya. Saya senang hari ini bisa bertemu beliau lagi, dan hari ini beliau akan bercerita tentang bagaimana sih beliau sebagai seorang CEO di GNFI memanage dalam artian teman-temannya, karena kan kita tahu pandemi ini kan udah hampir lebih dari 3 bulan, dan notabene adalah kita banyak sekali harus mengalami banyak pergeseran kayak gitu. Nah, aku sebelum banyak cerita panjang tentang GNFI, aku pengen tahu dulu Mas Aji sendiri selama 3 bulan. Setahuku kan Mas Aji balik di Bandung kalau nggak salah ya. Bandung ya. Nah, gimana Mas perasaannya dengan keadaan new normal sekarang nih? 3 bulan, ini udah 3 bulan gitu? 3 bulan. Atau ada yang ingat hari keberapa, lupa kan? Aku udah mulai kadang-kadang disorientasi waktu kan, kadang-kadang tanggal merah, udah merah ya? Iya benar. Oh sedang libur ya, tapi ingatnya sore. Iya, aku rasa sama kayak banyak teman yang lain ya. Masing-masing orang pasti punya pengalaman yang berbeda terhadap kondisi yang kita nggak sangka-sangka ini kan. Benar. Dimana datang di bulan Maret, padahal awal-awal tahun itu kita biasanya bikin rencana, baik pribadi maupun organisasi atau perusahaan. Bahkan GNFI itu baru raker tanggal 20-an Februari, kita merencanakan 2020 ini dengan sangat menggebu-gebu dengan banyak mimpi gitu kan. Dan aku rasa juga banyak juga beberapa kali undangan rakor atau jadi narasumber koordinasi di beberapa kementerian juga dilakukan pas Februari juga gitu. Iya benar. Dan ternyata Maret kita harus menghadapi sesuatu yang nggak ada dalam rencana itu gitu. Tiba-tiba jelek berubah gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya kan selalu membayangkan, worst case-nya kalau misalnya kita bikin rencana seperti ini, apa sih hambat-hambatannya, apakah kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi apa. Nah ternyata kita udah antisipasi tuh pintu depan, samping, belakang, depan, gitu, kiri kanan gitu ya. Ternyata musuhnya datang dari pojok. Kita nggak tahu, pojok atas lagi. Terus nggak kelihatan pula. Jadi saya rasa sangat banyak dan sangat wajar ketika semua orang bingung harus ngapain gitu. Dan dalam konteks pribadi ya saya langsung kebetulan pas waktu itu kalau nggak salah PSBB atau anjuran belajar di rumah atau anjuran WFH itu kan Senin kalau nggak salah. Iya, saya baru Jumat tuh pulang dari Jakarta. Oh iya? Jumat pulang dari Jakarta, terus ya udahlah nggak usah balik lagi ke Jakarta gitu, di Bandung aja. Dan ya semua alhamdulillah berjalan dengan lancar, normal, menikmati gitu kan. Dan ternyata
selama ini kan remote working itu kan sekedar wacana ya. Betul. Jadi wacana dan banyak pro kontranya kan. Iya bisa apa enggak gitu. Ternyata bisa gitu. Ternyata bisa. Jadi kita menikmati banget. KNFV juga lancar koordinasinya. Teman-teman juga seneng gitu, euforia kerja dari rumah gitu. Walaupun beberapa juga kita kantor ada 2, Jakarta sama Surabaya. Ada di Jakarta itu yang temen satu bandel nggak mau kerja di rumah karena malah nggak bisa kerja, dia bilang. Oh ya? Ngapain di kantor, malah kita larang, nggak mau mas, aku nggak, kalau di rumah nggak bisa kerja. Atau mungkin itu juga karena beberapa orang merasa dia butuh keluar kan, dia butuh lintas keluar kayak gitu, dan dia memilih untuk itu. Ya udah kita pesan aja, pokoknya hati-hati banget, jaga banget gitu kan. Kita juga nggak pengen ada apa-apa gitu. Terus di kantor Surabaya juga ada beberapa temen yang akan terjebak karena ada beberapa yang masih bujangan dan dia ada 2 orang yang memilih nginep di kantor gitu ya. Rumahnya di luar kota. Akhirnya kejebak, nggak bisa pulang sampai sekarang lebaran pun di kantor. Luar biasa. Ya gitu. Tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Walaupun ada cerita juga, ternyata ini kan 3 bulan nih. Sebulan pertama itu saya sakit tuh mas. Oh iya mas? Aku sakit. Pertama kena cikungunya karena di rumah ini kayaknya kan penyakit semua terkonsentrasi pada COVID ya. Iya betul. Penyakit lain kan masih ada sebenarnya kan. Jadi karena tetangga kena cikungunya, ternyata baru tahu cikungunya itu kan lewat nyamuk dan dia nyebar juga kan di lingkungan. Aku kena cikungunya, terus kan ngeri juga tuh, sakit pada waktu kondisi seperti ini, dan gejalanya mirip tuh, linu-linu, ngilu-ngilu. Terus demam gitu kan, terus akhir-akhir tenggorokan sakit banget gitu. Udah stres aja tuh mas. Udah stres. Sempet tuh konsultasi lewat dokter online kan, tanpa menyebutkan brand. Pertanyaannya itu simple gitu. Jadi bapak, oke, gejalanya apa pak? Saya demam, sudah ini, badan ngilu-ngilu gitu kan, terus tenggorokan sakit. Bapak tinggal di mana? Di Bandung gitu kan. Yaudah, dia nggak banyak nanya lagi sih. Terus oke pak, karena bapak di zona merah, kami kategorikan dalam ODP ya gitu. Jadi pernah di ODP, walaupun ODP itu kan sebenarnya kita semua dalam pantauan kan. Betul. Cuman status itu ternyata benar-benar ngaruh loh gitu kan. Dan itu saya nggak ngasih tahu. Secara psikologis ya maksudnya langsung ngaruh banget. Apalagi yang PDP dan sebagainya kan. Saya nggak ngasih tahu istri saya, buat terus panik kan. Terus aku ke dokter aja mas. Ke dokter, nah ternyata kena gejala tipes tuh ternyata. Tipes. Nah, tapi pas mau nanya deh. Tapi pas mas ke dokter tuh itu udah ada mulai kan, nggak tahu ya kan, di beberapa rumah sakit itu sudah sebelum dia dinyatakan sakit apa gitu kan. Tapi kan ada hal-hal yang di rapid test atau apa gitu-gitu. Kalau enggak. Ini klinik kimia farma. Kalau ini sebetulnya nggak apa-apa karena bagus sih. Dokternya juga kayak APD lengkap gitu kan. Terus diperiksa, ternyata gejala tipes, dan ini pelajaran menarik mas. Ternyata dia bilang bahwa selama WFH ini ternyata banyak yang sakit pak. Itu satu. Terus saya ngobrol sama dokternya. Iya, karena ternyata insight-nya adalah orang nggak bisa ngatur waktunya. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa ngatur ritme gitu kan. Jadi kalau kita kerja di kantor atau mungkin remote working terus pulang ke rumah, itu biasanya kan kita ya di rumah ya udahlah sama anak, sama istri main, dan kita berusaha untuk berjarak dengan pekerjaan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kerja di rumah, kita bangun tidur semangat banget kan, langsung aduh asik banget nih, kita bisa langsung buka laptop. Dan ketika keluarga sedikit protes, akhirnya kita juga membela diri dengan ini ayah lagi kerja kayak gini, lagi kerja kayak gini, buat ini ya anggap aja di kantor, tapi ini kerjanya dari rumah. Nah ternyata hal itu kata dokter itu banyak mengalami justru nggak keseimbangan, akhirnya sakit. Makanya aneh kan, pas waktu capek-capek, wah di Jakarta bisa bontang-panting kayak gitu, alhamdulillah nggak pernah tipes gitu. Tapi pas kerja di rumah tipes. Nah itu ternyata kayak gitu ya. Jadi mulai saat itu ngatur tuh ritme mas. Ternyata memang kerja aja di rumah, cuman kita harus bisa ngatur waktu kita. Betul.
Betul. Mulai itu bikin jadwal dari pagi sampai malam kayak gimana, dan di situ dikasih zona-zona waktu gitu. Kapan waktu emang harus bekerja, kapan memang harus dengan keluarga, dengan keluarga pun terjadwal juga, karena kita juga harus membuat rumah seimbang kan. Iya. Nah sampai sekarang alhamdulillah tuh bahkan kepikiran untuk melanjutkan WFH kayaknya. Nah, ada hal unik gak Mas yang mungkin kan ada nih beberapa narasumber yang pernah di ruang cerita, bro, selama saya gua di WFH gitu ataupun dia kerja di rumah, akhirnya bisa masak lagi, ataupun ada hal unik, ternyata gue bisa motong rambut sendiri, ataupun ternyata gue bisa loh tutorial lucu atau apa gitu kan. Nah, kalau personal Mas Aji sendiri ada hal unik apa nggak yang nggak pernah dilakuin selama Mas Aji sebelum WFH ini? Bisa karena kepepet ya. Kepepet bener. Karena yang WFH itu kan bukan hanya kita saja kan. Jadi kita walaupun mungkin lebih banyak di rumah mungkin, tapi dia juga merasakan perubahan juga kan. Yang awalnya kita punya asisten rumah tangga misalkan, pas WFH kita juga bilang, Bu kayaknya di rumah aja gitu kan. Walaupun kita tetap haknya sebagian tetap kita kasih, tapi kita juga pengen menjagain orang lain juga. Artinya istri yang biasanya masaknya sesekali aja jadi harus masak terus kan. Iya benar. Dan itu ternyata juga kegoncangan juga, keseimbangan. Akhirnya sempat tuh awal-awal dia mikir, aduh capek ya masak, gak mau masak gitu. Itu kan pusing. Ya maksudnya sambil bercanda, artinya dia perlu keseimbangan juga karena ritme baru kan. Yaudah, betul. Kita musyawarah berdua gitu kan. Ya udah, aku yang masak gitu kan. Akhirnya masak tuh Mas. Lumayan bisa masak sop, masak oseng-oseng bisa. Yang simpel aja lah ya. Masak yang lihat di YouTube, lihat di apa namanya, banyak juga itu. Akhirnya bisa. Terus tapi itu nggak berlangsung lama karena istri akhirnya menemukan bentar, anakku lagi ini ribut. Menemukan keseimbangannya, akhirnya dia menemukan keseimbangan asik yang memasak lagi gitu kan. Jadi itu sempatlah aku berapa saat masak, tapi semua dijalankan dengan baik. Terus ya hobi-hobi baru, misalkan dia belajar musik akhirnya. Aku juga belajar, udah lama banget nggak ya aku inilah segen lah ngomong sama musikus kayak gini. Tapi aku belajar musik lagi. Ingat kunci gitar awalnya gitu. Oh iya masih bisa ternyata gitu kan. Yang simpel aman lah ya. Simpel aman gitu kan. Terus tapi yang jadi menarik lagi sih itu kan hard skill ya Mas ya. Iya betul. Aku juga ngerasa harus mengembangkan memandang bahwa kita selalu bicara sama keluarga. Setelah ini berakhir dan kita normal lagi, semua harus bisa cerita nih. Aku tambah apa? Gitu. Aku tambah apa? Kita juga sama anak kita kan jadi pas awal-awal kan dia sampai sekarang kan durasi dia nonton YouTube kan semakin banyak. Betul. Main game semakin banyak. Nah kita lagi mengatasi itu tuh. Jadi jangan sampai kamu habis masa ini masuk sekolah tambah apa? Tambah jago nonton YouTube misalkan. Atau mungkin tambah nggak pernah olahraga, nggak apa gitu. Nah dari situ kita yang unik lagi di kita musyawarah keluarga. Jadi aku biasanya kalau misalnya ada hal-hal tertentu panggil anak kecil kan masih kelas 5 SD sama TK, dan ini suasana yang bagus buat ngedudukin mereka bareng. Iya benar-benar. Yuk kenapa sih kayak gitu? Gimana? Pengen nggak mereka beropini? Ya, demokratis lah ya. Bareng, kayak gitu-gitu. Mas Aji selalu menjaga demokratis. Ya itu Mas. Luar biasa. Pasti semua orang punya cerita yang aku juga melihat dari orang lain dan bagus juga kan. Oh mereka tipsnya kayak gini gitu. Nah kalau Mas Aji sendiri nih dari segi orang tua ya, dari segi orang tua kan pastilah anak-anak mengalami kejenuhan dalam artian kan mungkin pemerintah sudah memberikan kebijakan, mungkin ada dari belajar melalui TV gitu kan, ataupun melalui aplikasi gitu kan, yang guru bertatap mukanya melalui ya seperti Zoom dan lain-lain gitu kan. Nah untuk Mas Aji sendiri dikala
anak-anak Mas Aji ada kebosanan, Mas apa yang Mas Aji lakukan sebagai orang tua untuk meminimalisir kebosanan anak-anak Mas Aji ketika bisa ya aku bosan nih ya udah 3 bulan aku kangen sekolah kan pasti itu ada tuh di anak-anak gitu kan. Nah kalau Mas Aji tuh cara uniknya gimana? Iya sih Mas, ini masalah kita semua tuh orang tua kayaknya yang punya anak sekolah gitu kan. Iya benar-benar. Masih mending kalau anaknya itu bisa ngomong. Iya. Artinya bisa ngomong mengekspresikan ini ya. Anakku 3, satu kelas 5, satunya mau kelas 1, terus yang terakhir masih 3 tahun. Nah, dia happy aja lah dengan kondisi, malah seneng kan. 3 tahun malah seneng, wah banyak rame terus di rumah gitu kan. Dan biasanya yang lebih bisa mengekspresikan dengan kata-kata itu anak yang kedua yang cewek gitu. Oke. Dia bahkan menjadi juru bicara saudara-saudara yang lain gitu. Oh iya. Jadi kalau AA-nya itu tipikal kayak analitik gitu kan, dia ngulik-ngulik. Kalau misalnya PT dia udah diem gitu aja gitu. Okay. Kalau dia yang cewek lebih bisa ngomong. Nah, yang pertama sih kita berusaha untuk kalau udah kelihatan gelagatnya kita ajak ngomong sih biasanya. Kita ajak ngomong. Dan kita coba, saya sama istri itu kan coba deh jangan maksain suara kita gitu. Karena kalau orang dewasa mungkin bisa mengatasi kebosanan. Iya benar. Apalagi masih ada pekerjaan, meeting kayak gini, bisa nyusun jadwal, tulis hari ini apa. Tapi kalau anak kecil kan nggak bisa gitu kan. Terus kita juga nggak adil juga kalau misalnya hanya menyuruh mereka, ayo jangan main HP gitu. Terus ngapain ya? Ya udah pokoknya ngapain aja. Itu nggak bisa juga kayak gitu kan? Oke. Gitu. Artinya karena kita mikir jangan main HP, udah ngapain aja? Karena ayah lagi kerja atau ibu lagi kerja, kan nggak bisa juga. Jadi akhirnya ya yang harus dipastikan adalah kita karena kondisi semua emang nggak normal buat semua, ya kita harus mengalokasikan waktu buat main bareng sama mereka. Itu. Jadi harus tuh ada waktu yang kita nutup kerjaan, yuk main. Gitu. Harus main bareng. Karena kalau orang dewasa kan aktivitasnya kan kerja. Ya, pekerjaan utamanya adalah bekerja. Ya, kalau anak kecil pekerjaan utamanya bermain. Nah, ketika pekerjaan mereka itu udah semua dimainin gitu kan. Terus orang tuanya nggak mau join, waduh susah juga gitu kan. Makanya orang tuanya kan nggak boleh egois. Ini saatnya kita mendobrak semua ini kita. Setuju. Nah, kalau tadi kan cara unik Mas Aji di mengatasi kebosanan dengan anak-anak di rumah. Nah, ini kan Mas Aji juga CEO dari GNFV. Nah, cara Mas Aji dengan tim, pastilah Mas kan program-program yang 2020 yang sudah disusun dari GNFV kan pasti mengalami banyak perubahan begitu kan. Yeah. Nah, tapi kan kita tidak boleh lengah, harus ada plan A, plan B, plan C. Nah, di Mas Aji sendiri untuk di GNFV selain mengatur pola masuk mungkin ya, ada berapa hari masuk, berapa hari enggak gitu di kantor mungkin ya. Kita WFH full. Oh, WFH full. Wow. Full. Luar biasa. Bisa. Luar biasa. Kecuali yang maksa buat kerja tadi ya. Iya, tadi itu doang. Yang maksa buat kerja. Nah, kalau untuk segi programnya gimana Mas? Tapi aku lihat kemarin terakhir tuh kemarin kan GNFV sempat live Instagram beberapa dengan narasumber kan, terakhir kalau nggak salah dengan Putri Indonesia 2017, betul? Iya, nanti Selasa atau Rabu kita lagi deketin Pak Helmi nih, mudah-mudahan bisa. Wow. Bantu buat ini ya, mau Pak gitu ya. Iya benar. Terus habis itu Mas Aji disuruh bikin konten lagi. Ayo siap lah buat beliau mah. Iya. Nah, hal apa yang baru dilakukan di GNFV selain chit-chat melalui Instagram atau apapun? Nah, hal apa lagi nggak Mas yang unik-unik yang, atau bukan unik sih, hal inovatif apa yang dilakukan teman-teman GNFV untuk menarik
perhatian netizen, terutama kan GNF ini kan kuat di media sosialnya, begitu kan? Menjadi salah satu acuan teman-teman baik itu di TV ataupun di influencer. Oh, GNF ada hal-hal baru nih di kala pandemi ini. Nah, ataupun membantu pemerintah mungkin di programnya. Nah, sempat juga bantu campaign pemerintah juga sempat juga, Mas. Tapi kalau boleh aku mau cerita sedikit sebelum ke situ tentang keputusan kita, respon pertama kita ketika mengetahui kita sedang krisis. Yang pertama ya. Karena bagaimanapun ini krisis gitu. Krisis yang hebat, semua harus walaupun kita kapal kecil, Mas, dibandingkan dengan tempat kerja Mas Fajar sebelumnya yang 4.000 karyawan atau berapa gitu kan. Yang di Senayan itu ya. Iya. Yang kita bikin acara sampai merinding gitu ya. Ya itu kan kapal induk. Kalau kita kan kapal kecil. Walaupun saat ini sih nggak mau kapal induk, nggak mau kapal kecil, semua bisa oleng gitu kan. Nah, waktu itu saya dihadapkan dua pilihan. Sumber daya kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Apakah kita akan slow down, ngerem, ataukah ngegas? Dua-duanya sama-sama kemungkinan buruk terjadi. Gitu. Betul. Jadi artinya kita bukan lembaga negara yang kalau misalnya kurang uang tinggal nerbitin obligasi gitu kan, dan uang datang walaupun utang gitu. Kita hanya punya uang kas sekian gitu kan. Nah, saya ada pilihan apakah ini kita gas untuk menjalankan rencana-rencana yang udah kita jalankan, udah kita tetapkan Februari kemarin, karena kita yakin itu yang akan jadi masa depan, atau kita rem. Ya udah, saya memilih opsi ternyata yang opsi yang kedua, dan teman-teman alhamdulillah setuju untuk itu. Opsi ngegas. Jadi ngegas. Jadi ibaratnya bensin tinggal 10 liter nih, Mas. 10 liter itu kalau mobil mungkin kalau ini paling cuma 50-70 kilo lah ya. Gitu ya kan. Kalau kondisi normal dan habis itu pasti bensin. Atau kita ngerem pelan-pelan. Kalau misalnya jalan turunan mesin kita matiin gitu kan, mungkin jadi 100 kilo gitu kan. Tapi risikonya kalau memperlambat, saya pikir ya kalau kita survive, kalau enggak ya cuman nunggu waktu aja kan. Tapi kalau kita nambah kecepatan gas, satu mungkin kita akan ketemu pom bensin di depan sana nanti. Iya benar. Jadi dan ketika pom bensin itu peluang-peluang yang lain, terus kesempatan-kesempatan yang lain gitu kan. Itu yang kita lakukan akhirnya. Sehingga Maret kita punya rencana rekrutmen, kita lakukan juga, Mas. Jadi pas waktu beberapa teman-teman lainnya mengurangi kerja, kita rekrutmen malah. Kagok edan pokoknya gas terus gitu kan. Karena apa rencana kita tadi itu nggak mungkin terlaksana ketika kita nggak rekrut. Betul. Ya udah akhirnya kita ngerekrut orang. Yang kali ini kita targetkan dengan kualifikasi yang lebih tinggi, yang artinya secara investasi perlu lebih besar lagi untuk orang itu gitu. Jadi kita ini, dan alhamdulillah sih mulai menunjukkan hasil sih. Sekarang mulai menunjukkan hasil. Jadi masuk ke program-program, tapi ada syaratnya juga ketika ngegas tadi itu memang koordinasi benar-benar harus kita tekankan ke teman-teman bahwa kita boleh kerja di rumah, tapi koordinasi harusnya bisa lebih cepat gitu. Iya betul. Jadi harusnya kalau sekarang itu kalau dulu misalkan kita meeting itu nunggu waktu ketemu kan, Mas ya? Iya betul. Dan kadang-kadang kita di kantor kan nggak selalu dari kantor kan, kita keluar atau apa. Jadi membuat banyak urusan tertunda gitu. Tapi dengan WFH ini kan sebenarnya kita bisa lebih cepat responsif. Dan ketika ada ide, kita nggak nungguin waktu untuk janjian ketemu gitu kan. Tinggal aja, jam sekian kosong nggak? Masih kosong nggak? Langsung aja kita angkat telepon atau lewat video call. Itu berjalan gitu. Dan saya merasakan justru koordinasi lebih lancar banget, nggak ada hambatan. Karena bisa dilakukan sewaktu-waktu. Terus eksekusi pun juga bisa sewaktu-waktu kita bisa lakukan. Nah, jadi teman-teman ruang cerita, ada hal menarik yang dilakukan oleh GNFI di tahun 2020 ini yang dikhususkan untuk bagaimana mungkin saya bilang adalah menghibur dan juga
menyemangati teman-teman baik itu gugus terdepan di COVID-19 ataupun teman-teman masyarakat pada umumnya. Jadi GNFI ini bikin lagu untuk Indonesia di mana follower dari GNFI ini membikin lagu. Nah, dari beberapa saringan yang sudah dipilih, alhamdulillah terpilihlah 10 yang oke, gitu kan, yang nantinya diisi oleh beberapa vokalis gitu kan. Kemarin alhamdulillah saya diajak oleh GNFI. Fajar Budiman. Suatu kehormatan buat saya dipilih oleh Makasih loh banyak. GNFI. Terima kasih banyak sebelumnya GNFI sudah berkenan mengajak saya, dan lagunya ini bekerjasama dengan distorsimusik.id. Betul Mas? Distorsi Musik Indonesia. Iya, Distorsi Musik itu Indonesia. Jadi komunitas penulis lagu Mas. Ya, Distorsi Musik Indonesia. Ya, betul. Nah, boleh gak Mas share sedikit ke teman-teman pendengar Ruang Cerita, mengapa bekerjasamanya dengan Distorsi Musik Indonesia? Oke. Ya, kan kalau dalam pas waktu itu kan 2 bulan yang lalu Mas, dan saya rasa semua orang sedang berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengatasi kondisi ini kan. Ya. Ada yang nyumbang apa, bikin apa gitu kan. Terus GNFI karena kekuatannya di sosial media, di media GNFI sendiri, kita mikir, apakah kita mau bikin edukasi untuk mencegah COVID? Itu kita lakukan Mas. Kita juga kita lakukan. Kita bikin modul-modul edukasi, kita lakukan. Bahkan kita juga kerjasama dengan salah satu kementerian untuk Kominfo untuk ngebantu bikin modul-modul edukasi yang mudah untuk masyarakat. Itu di share di digital itu kan kerjasama dengan pihak lain juga. Nah, kita mikir digital. Awal-awal ketika memang orang masih nggak terlalu banyak informasi tentang COVID kan. Sekarang kan semua orang nggak usah diedukasi tentang COVID udah sadar, udah tahu informasinya. Iya. Gitu, udah pakar lah. Nah, terus kita melihat materi informasi itu kan macam-macam. Iya, betul. Ya, kartun, infografis, video, visual. Nah, salah satunya sebenarnya audio sih, lagu gitu. Karena sebelumnya kami pernah sih tahun lalu itu kita pernah bikin kompetisi lagu dengan satu lembaga gitu. Dan ternyata di luar dugaan banyak banget loh orang-orang yang tergerak untuk bikin lagu gitu kan. Nah, singkatnya kita kepikiran untuk bisa ngajak orang untuk mengekspresikan dukungannya terhadap siapapun yang sedang berjuang untuk mengatasi COVID ini lewat lagu Mas gitu. Karena kita melihat ada komunitas yang memang suka menulis lagu gitu. Itulah alhamdulillah waktu itu terkumpul sekitar 100 lebih lah lagu selama sebulan. Nah, kita seleksi lagu. Sebenarnya ada 20 lagu itu, tapi 10 itu udah full aransemen. Jadi udah di aransemen, diisi vokal yang kita pikir udah nggak perlu di lagi lah. Nah, 10 lagu yang memang masih setengah matang gitu Mas, yang itu kita perlu aransemen kan. Terus kita minta kerjasama dengan berbagai macam teman-teman yang bisa ngisi vokal kayak gitu. Dan ternyata antusias sekali, bahkan sampai kemarin ketika kita perlihatkan bahwa inilah 10 lagu yang akan nanti kita aransemen dan isi vokal, masih banyak yang pengen ikutan gitu. Nah, rencananya setelah ini nanti mudah-mudahan kita bisa menyebarkan lagu itu ke berbagai macam, ya seluas mungkin lah, sehingga lagu itu bisa didengar banyak orang. Apakah nanti akan di-share di beberapa platform? Mungkin tim gugus tugas atau apa, atau mungkin ya insya Allah sih Mas pasti kita sedang juga platform kita sendiri pasti ini. Tapi kalau misalnya ada memang platform pemutar musik yang lain yang bisa mau kerjasama, kita sangat welcome banget gitu kan. Itu pengennya kayak gitu, karena lagunya juga bagus-bagus sih kalau menurutku. Iya benar. Menarik dan ada yang anak-anak, ada yang ini dan berbagai macam sudut pandang gitu. Jadi ini menarik lah. Mudah-mudahan bisa itu kontribusi lah. Target kita sebenarnya adalah membuat orang berpikir bahwa dengan apapun yang dia bisa, bakat apapun yang dia punyain, setiap orang bisa berkontribusi untuk situasi saat ini gitu. Itu sih Mas. Nah, target kita gitu kan. Kalau
dari GNFI sendiri itu sebetulnya kapan akan di launch Mas? Dalam artian kan teman-temannya pasti setelah mendengar Ruang Cerita ini pengen tahu kapan sih itu di launch, terus sekiranya mungkin tadi kan di platform GNFI sendiri akan di-share gitu kan. Nah, ataupun mungkin ada nggak mungkin dari kita berharap dari pemerintah dalam artian di sini gugus tugas juga bisa membantu untuk men-share-nya di platform TV nasional gitu kan gitu, ataupun yang paling terdekat kapan dulu Mas kira-kira launch-nya ini? Ini kan proses aransemen dan ngisi vokal, kemungkinan sih kita targetkan sebenarnya bulan ini, tapi kalau misalnya realistis mungkin awal bulan depan Mas kayaknya. Oke, awal bulan Juli ya. Amannya kayak gitu. Oke. Karena dan ini melibatkan berbagai macam kota teman-teman. Distorsi ini kan di berbagai macam kota, ada yang di Bandung, Gresik, Kalimantan kayak gitu. Jadi mereka aransemennya dari berbagai macam tempat kayak gitu. Studio rekamannya juga di berbagai macam tempat. Gitu. Jadi mungkin butuh waktu aja. Jadi udah terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah bersedia untuk mengisi vokal gitu. Karena kalau nggak ada itu kita juga bingung nih. Kalau saya harus ngisi vokal sendiri kayaknya jadinya nggak jadi lagu. Jadinya nanti album Mas Wahyu Aji. Iya, album tangisan apalah gitu. Nggak bisa dibedakan antara menangis dan menyanyi. Iya benar. Terakhir dari saya mungkin dari seorang personal Wahyu Aji, apa sih tips dan juga saran bagi teman-teman yang mungkin kita kan pasti ya bersyukurlah kita masih bisa WFH, ataupun ada teman-teman yang memang masih harus bekerja di luar karena memang pekerjaan itu diharuskan dia keluar, ataupun juga kepada teman-teman yang masih bandel berarti karena gue bosan nih gue keluar gitu. Nah, tips dan saran dari seorang Wahyu Aji secara personal apa, dan mungkin bisa juga ngasih semangat ya Mas ke teman-teman yang garda terdepan di penanganan COVID-19 ini. Oke, mungkin kalau tips masing-masing orang punya Mas ya. Tapi kalau menurut saya gini, tadi menarik tuh Mas Fajar ucapannya adalah kita masih bersyukur masih bisa WFA gitu, dan lain-lain gitu kan. Jadi saya tekankan ini juga sama tim kami bahwa di luar sana banyak yang lebih berat daripada kita gitu kan. Iya, betul. Sampai kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan sebagainya. Sehingga apabila kita masih punya privilege untuk bisa memilih, bisa melakukan sesuatu di rumah tapi produktif dan berpenghasilan, seberat apapun pekerjaan kita, sebaiknya jangan sampai mengeluh gitu. Apalagi kalau kerjaannya nggak berat-berat amat gitu kan. Benar. Jadi ngeluh dan sebagainya itu nggak banget deh gitu kan. Jadi ini saatnya kita benar-benar melatih kebiasaan dan sifat positif kita gitu. Dan melihat orang lain banyak yang masih susah, plus ya apapun yang bisa kita bantu ya kita bantu dengan apapun yang kita bisa. Iya. Dan saya rasa banyak kok orang yang berpikir sama apa yang bisa saya bantu. Cuman masalahnya adalah ini kan maraton nih Mas kayaknya ya. Benar. Ini bukan perlombaan yang lintasan pendek gitu. Ini panjang. Ya, benar, panjang. Makanya itulah energi kita juga kita harus atur gitu. Semangat nggak boleh cuma di awal-awal gitu. Ketika kan banyak tuh kalau di kompleks misalnya pas awal-awal wah semangat tuh nyemprot, pakai disinfektan dan lain-lain. Tapi sekarang satu kali seminggu, 2 minggu, 3 minggu udah nggak lagi tuh gitu kan. Bener. Semangat bikin portal gitu kan, diplang, terus sampai ada yang jagain. Minggu keempat udah nggak lagi gitu kan. Termasuk kita sendiri gitu kan. Mungkin semangat di awal-awal sangat parnonya kan, kita kemana-mana pakai perlengkapannya lengkap gitu. Tapi sekarang kita semua pasti juga melihat lah. Saya kemarin cek saudara-saudara saya di Jawa Timur, di mana-mana. Karena sama, rame-rame juga, jalanan rame-rame juga. Orang ke minimarket juga udah nggak pakai masker gitu kan. Himbauan juga tinggal himbauan. Nah ini barangkali ya itu kita perlu ngatur banget ritme dan tenaga kita biar nggak habis energinya di depan. Karena ini kita masih akan panjang. Orang diingetin lagi kalau misalkan tolong jangan keluar rumah karena ingat tenaga medis
itu juga kadang-kadang udah nggak nyentuh hati, Mas. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu itu kenapa ya gitu kan. Tapi ya apalagi mungkin beberapa orang merasa baik-baik saja ya, over optimis lah bahwa dia nggak kena, kita nggak akan kena karena kita sehat-sehat aja gitu, dan itu kan bahaya seperti itu. Atur tenaga lah kalau menurut saya, atur energi lah, jangan sprint di awal. Ya. Tapi ini kita mendingan kecepatan konstan gitu kan, tapi finish gitu kan. Betul. Dan nemu bensinnya Mas ya. Apa? Nemu bensin. Nah, kecuali kayak tadi ya, saya nggak ada pilihan Mas. Saya sprint tuh, karena kalau misalnya kalau konstan nggak melakukan inovasi, ya makanya tadi disebutin kan, beberapa inovasi kita, bahkan kita ngeluarin beberapa program baru nih. Misalkan kita ada program live pun kita bagi kategori beberapa live, dan ternyata beberapa menghasilkan permintaan, Mas. Jadi ketika kita udah bikin satu kelas atau mungkin webinar gitu, ternyata ada organisasi lain yang melihat, aku mau dong dibikinkan gitu kan. Wow. Malah bisa dapatkan income buat kita, bisnis baru gitu kan. Iya. Mengelola webinar bagi berbagai macam company dan organisasi. Iya benar. Misalkan itu kan bisnis baru. Betul. Oke, kita berharap ini pandemi ini cepat berlalu, tapi jangan pantang menyerah, dalam arti untuk selalu ikuti protokol kesehatan yang seperti Mas Aji tadi bilang, ini jalan masih panjang, kita harus menjaga stamina dan juga kita tidak boleh lengah bagaimanapun dan kapanpun itu bisa terjadi buat siapapun kita kalau kita tidak mengikuti protokol kesehatan. Dan yang pasti kita sama-sama berdoa dan untuk terutama juga buat garda terdepannya itu para dokter dan medis, jangan pernah lelah untuk membantu dan juga kita memberikan semangat juga kepada mereka, karena mereka juga sama seperti kita yang merindukan dengan keluarga, dan juga kita juga harus memberikan dan kita harus peduli juga dengan sesama, jangan egois, betul Mas Aji, dan juga jangan terus berkarya dan harus bersiap menghadapi new normal ini. Sekali lagi terima kasih Mas Aji untuk waktunya. Sama-sama Mas Fajar. Suatu hormatan sekali buat saya. Dan saya harus hormat. Dan jangan lupa nanti mudah-mudahan di bulan Juli sudah siap kita bisa launching, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk menyanyikan salah satu lagu dari teman-teman Distorsi Musik Indonesia yang dimana kerjasama dengan Genevi, dan kita sama-sama dukung platform buatan Indonesia, salah satunya Genevi, karena Genevi adalah satu platform yang menurut saya memberikan informasi yang baik untuk Indonesia, karena juga good news from Indonesia. Terima kasih Mas Aji untuk waktunya. Terima kasih. Salam buat keluarga. Atas dukungan. Siap. Ruang cerita. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Aji. Assalamualaikum. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.